Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Halik dengan NIM 0601 0325 007. Di sini saya akan menjelaskan studi hadis bab 11, yaitu syarah dan pemahaman hadis. Syarah hadis adalah kegiatan menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan makna-makna hadis Nabi Muhammad SAW secara mendalam, baik dari aspek bahasa, konteks, hukum, maupun hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam syarah, seorang ulama tidak hanya menerjemahkan teks hadis, tetapi juga mengungkap maksud yang tersembunyi, menjelaskan istilah-istilah sulit, menghubungkan hadis dengan ayat Al-Quran, serta menyingkap sebab-sebab munculnya hadis, asbab al-wurud. Syarah hadis bertujuan untuk membantu umat Islam memahami dan mengamalkan hadis dengan benar, sehingga tidak terjadi penafsiran keliru yang dapat merusak ajaran agama. Para ulama melakukan syarah dengan metode ilmiah seperti analisis bahasa atau lughawi, analisis konteks, perbandingan riwayat, serta penarikan kesimpulan hukum atau istinbat. Dengan demikian, syarah hadis menjadi salah satu cabang ilmu hadis yang sangat penting, karena berfungsi menjembatani antara teks hadis dengan pemahaman umat zaman sekarang. Urgensi kepentingan syarah hadis: 1. Membantu memahami makna hadis secara benar. 2. Menjelaskan makna lafaz yang sulit. 3. Menentukan hukum Islam dari hadis. 4. Menjelaskan konteks sosial historis hadis. 5. Menghindari penyimpangan penafsiran. Dan 6. Menghubungkan hadis dengan Al-Quran dan ilmu lain, kemudian menjadi pedoman pemahaman hadis bagi generasi setelah sahabat. Sejarah kemunculan syarah hadis, yaitu berawal sejak masa sahabat ketika mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang maksud bertanya kepada Nabi yang berisi tentang sabda beliau, lalu berlanjut pada masa tabi'in. Yang mulai menafsirkan hadis sesuai konteks bahasa Arab, sebab-sebab munculnya hadis dan pemahaman. Kemudian pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah, ketika hadis mulai dibukukan secara sistematis dalam kitab-kitab seperti Al-Muwatta, Sahih Al-Bukhari, dan Sahih Muslim, kebutuhan terhadap penjelasan makna hadis semakin besar, sehingga para ulama menyertakan penjabaran singkat dalam bab-bab fikih. Memasuki abad ke-4 sampai ke-8 Hijriah, syarah hadis berkembang pesat dengan lahirnya kitab-kitab syarah monumental seperti Fathul Al-Bari, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, dan Umdat Al-Qari. Pada masa ini, syarah hadis tidak hanya menjelaskan makna lafaz tetapi juga konteks historis, hukum fikih, bahasa, gramatika Arab, dan perbandingan pendapat ulama. Perkembangan tersebut berlanjut hingga era modern dengan metode analisis yang lebih luas, termasuk pendekatan linguistik, historis, tematik, dan kritik teks, sehingga syarah hadis menjadi disiplin penting dalam memahami sunnah secara komprehensif. Ragam kitab syarah hadis itu berkembang sangat banyak,
dan ulama mengelompokkannya berdasarkan pendekatan objek hadis yang disyarah dan metode penjelasannya. Ragam kitab hadis itu dapat dilihat dari kitab hadis yang disyarah, pendekatan metode, kedalaman penjelasan, dan juga konteks zaman. Metode pemahaman hadis: memahami hadis dengan Al-Quran, dengan hadis lain, dengan ijma ulama, dengan asbab al-wurud, dengan ilmu bahasa Arab, dengan maqasid asy-syariah, dengan analisis historis dan sosiokultural, memahami hadis secara tematik. Kemudian metode al-jam'u wa at-taufiq, mengompromikan hadis yang tampak bertentangan, dan juga metode nasikh, penghapusan hukum lama. Teknik pemahaman hadis meliputi analisis bahasa, sebab turunnya hadis, pengumpulan riwayat, penggabungan hadis yang tampak bertentangan, pembedaan umum khusus, pendekatan maqasid syariah, analisis historis sosiologis, dan pendekatan ilmiah. Hadis secara komprehensif, tidak tekstual semata, dan tetap sesuai tujuan utama syariat. Prinsip-prinsip dalam memahami hadis: memahami hadis berdasarkan bahasa Arab, harus dipahami sesuai kaidah bahasa Arab, seperti dengan menggunakan bahasa Rasul. Kemudian yang kedua, menggabungkan seluruh riwayat tentang satu topik. Yang ketiga, tidak menyelisihi Al-Quran. Kemudian memperhatikan sebab munculnya hadis, membedakan antara makna umum dan khusus, menghindari pemahaman yang bertentangan dengan syariat, menggunakan pemahaman ulama salaf, mempertimbangkan naskah syar'i yang lebih kuat, tidak memahami hadis secara tekstual jika ada indikasi kontekstual, dan kemudian melihat tujuan utama hadis, maqasid al-sunnah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.